Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini, atau sekarang dengan nama Morning Star Ministry MSM Channel. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu dan saudaraku pendengar setia channel ini tentang satu topik yang sudah cukup lama sebenarnya sempat viral, yaitu menjawab hoax Irena Handono. Yesus dilantik menjadi Tuhan dalam konsili Nicea. Ya. Yesus dilantik menjadi Tuhan dalam konsili Nicea atau Nikea. Ya. Saya mulai dengan opening statement saya. Frase Jesus Christ is the Lord berasal dari frase Yunani kurios, Iosos Christos. Dalam Filipi 2 ayat 11 menjadi tema pembahasan hari ini. Yesus Kristus adalah Tuhan sekaligus menanggapi hoax Irena Handono bahwa Yesus Kristus dilantik sebagai Tuhan melalui atau di konsili Nikea. Nah, dalam Filipi 2 ayat 11 ini ya, Kurios Yesus Kristus atau Yesus Kristus adalah Tuhan, sebutan ini merupakan paling karakteristik bagi Yesus ya. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan atau Kurios ya. Ini merupakan sebutan yang paling banyak diberikan kepada Yesus dalam Perjanjian Baru. Bukan hanya kita temukan dalam surat-surat Paulus, melainkan secara meluas dalam kekristenan non-Yahudi. Nah, pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan merupakan hal yang sangat lazim dalam gereja mula-mula di Perjanjian Baru. Sebagai contoh misalnya dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu sebabnya ungkapan seperti Tuhan kita Yesus Kristus disebutkan 28 kali dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus kita 9 kali, Yesus Kristus Tuhan kita 3 kali, dapat kita temukan dalam Perjanjian Baru. Suatu saat, perhatikan baik, menurut Alkitab, bahkan suatu saat menurut Alkitab, bahwa berdasarkan kehendak kedaulatannya, kekuasaannya, maka setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jesus Christ is Lord. Kan itulah pernyataan Irena Handono, seorang Isalok mualaf, bahwa Yesus dilantik sebagai Tuhan oleh Kaisar Konstantin pada konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Ada pernyataan yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena pernyataan itu didasarkan atas fakta sejarah yang tidak valid. Tidak benar. Ini adalah kebohongan dan upaya penyelewengan fakta sejarah yang didasarkan atas novel The Da Vinci Code yang terbit di tahun 2003, karya Don Brown, seorang novelis asal Amerika. Perlu diketahui, keyakinan Kristen bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bukan hanya karena telah diteguhkan dalam pengakuan iman Nikea, atau pengakuan iman Konstantinopel, ataupun pengakuan iman Kalsedon. Melainkan karena Allah menyatakannya di dalam Alkitab, di mana Alkitab mengajarkannya. Jadi seandainya tidak ada konsili Nikea sekalipun, maka pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan tetap ada dan sama sekali tidak akan berubah dengan ataupun tanpa konsili Nikea. Dengan kata lain, konsili Nikea pada tahun 320 Masehi dan konsili-konsili lain seperti konsili Konstantinopel 381 Masehi dan konsili Kalsedon 451 Masehi tidak membuat atau tidak menciptakan sama sekali ketuhanan Yesus sebagaimana yang dituduhkan oleh Irena Handono dan oleh para Isalok lainnya. Tetapi ketahuilah, konsili-konsili tersebut hanya meneguhkan kembali kebenaran Alkitab yang diakui oleh para rasul dan gereja mula-mula, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu. Di bab 55 buku The Da Vinci Code, pengajar bahasa Inggris, the novelist Don Brown menyajikan dialog Sophie Neveu dan Robert Langdon dengan Sir Lake Tabing terkait tugas investigasi mereka sebagai detektif atas kasus pembunuhan Jacques Sauner, seorang kurator museum Louvre di Paris. Sir Lake Tabing dalam novel tersebut adalah seorang sejarawan kerajaan Inggris. Di dalam pembicaraannya, Sir Tabing menjelaskan bahwa
Kaisar Konstantin mengadakan pertemuan ekumenikal yang dikenal sebagai Konsili Nikea. Pada konsili tersebut banyak aspek untuk memperkuat tradisi kekristenan diperdebatkan dan dipilih. Di antaranya adalah penetapan keilahian Yesus. Melalui konsili Nikea, menurut novel tersebut, Kaisar Konstantin mengubah Yesus dari seorang manusia biasa menjadi Allah. Saudara bisa lihat di buku The Da Vinci Code. Nah, kelihatannya berdasarkan novel seperti inilah Irana Handono membangun asumsinya bahwa Yesus Kristus dilantik menjadi Tuhan oleh Kaisar Konstantin dalam konsili Nikea pada tahun 304. Tentu saja pernyataan tersebut salah, wrong, dan misleading, menyesatkan. Karena dibangun di atas pemahaman dan kebohongan, kepalsuan berita. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hoax. Maka tema kita hanya menjawab hoax. Yesus dilantik sebagai Tuhan dalam konsili Nikea. Perlu kiranya kita ketahui bahwa kata hoax merupakan adaptasi dari kata Inggris hoax. Hoax merupakan adaptasi dari kata Inggris hoax, yang berarti berita palsu. Karena itu hoax biasanya dipahami dengan pengertian sebuah berita berisi informasi yang fakta atau kebenarannya sudah diubah menjadi berita yang tidak benar. Informasi dari fakta yang telah diubah tersebut dibuat untuk menutup-nutupi informasi yang sebenarnya. Hoax merupakan upaya untuk memutarbalikkan fakta. Fakta tersebut akan diganti dengan informasi-informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Karena itulah juga dipahami sebagai suatu manipulasi informasi yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Jadi di dalam berita hoax terdapat penyelewengan fakta yang bertujuan untuk manipulasi atau menyampaikan berita bohong. Jadi sekali lagi pernyataan Irana Handono bahwa Yesus Kristus dilantik menjadi Tuhan oleh Kaisar Konstantin dalam konsili Nikea pada tahun 325 adalah hoax. Pernyataan tersebut ya, dapat Anda tonton, dapat Anda lihat, simak di berbagai media khususnya YouTube dan Facebook. Karena hal tersebut sudah bukan merupakan sesuatu yang bersifat rahasia lagi. Pernyataan dari Isalok Irana Handono tersebut, tetapi telah dipublikasikannya secara terbuka kepada publik atau oleh orang-orang lain mungkin yang memposkan atau merepost video tersebut kepada publik. Jadi Yesus Kristus dilantik menjadi Tuhan dalam konsili Nikea sekali lagi adalah hoax. Sekarang saya akan memberikan respon apologetik. Jadi memperhatikan pernyataan Irene Handono, maka paling sedikit ada dua distorsi tentang keilahian Kristus yang menghasilkan misunderstanding, kesalahpahaman, dan menghasilkan tuduhan palsu, kebohongan. Yaitu yang pertama distorsi doktrinal atau distorsi teologis, dan yang kedua distorsi sejarah atau distorsi historikal. Nah, dalam pengertian umum, yang saya maksudkan dengan distorsi, yang saya maksudkan dengan kata distorsi atau istilah distorsi di sini adalah pemutarbalikan suatu fakta yang menyebabkan kesalahan atau penyimpangan. Jadi distorsi dalam pengertian di sini adalah pemutarbalikan suatu fakta yang menyebabkan kesalahan atau penyimpangan. Kita mulai distorsi pertama, distorsi doktrinal atau distorsi teologis. Distorsi ini terjadi ketika Irene Handono memberikan penggambaran yang salah tentang kepercayaan Kristen terhadap keilahian Kristus. Yaitu bahwa Yesus adalah manusia biasa yang diangkat menjadi Tuhan melalui sebuah konsili. Hal seperti itu sama sekali bukanlah apa yang dipahami oleh kepercayaan Kristen atau oleh orang-orang Kristen menurut Alkitab. Distorsi ini merupakan logical fallacy atau cacat logika dari Irena Handono yang disebut dengan istilah straw man, karena menggambarkan kepercayaan Kristen tentang Yesus Kristus secara salah dan kemudian menyerang penggambarannya tersebut seakan-akan itulah penjelasan orang Kristen, padahal bukan. Faktanya, perhatikan ini. Kitab tidak pernah mengajarkan bahwa manusia dapat menjadi Allah. Kekristenan juga tidak mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia yang menjadi Allah.
Alkitab dan kekristenan mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Pribadi kedua Trinitas yang mengambil rupa manusia melalui peristiwa inkarnasi. Saat inkarnasi itu, di dalam kemanusiaannya, Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah. Atau kehilangan haknya sebagai Allah. Tentang sifat-sifatnya sebagai Allah. Tetapi kepadanya ditambahkan sifat kemanusiaan yang mana ia dengan rela membatasi dirinya menggunakan atribut kealahannya ketika menjadi manusia. Nah, Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 7 menyebut bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri. Kata mengosongkan di sana dalam perasinan adalah heaton ekenosen. Heaton ekenosen. Kita mengajarkan bahwa ketika mengosongkan dirinya, heaton ekenosen tersebut, Kristus tidak pernah melepaskan atau menanggalkan keilahiannya. Dan tidak pernah ia berhenti menjadi Allah. Tetapi melalui inkarnasinya itu, ia menerima penambahan sifat kemanusiaan secara permanen. Sehingga Yesus memiliki dua sifat atau dua natur yang tidak saling menghilangkan. Yaitu sifat manusia dan sifat ilahi yang menyatu di dalam pribadi Kristus. Rasul Paulus secara gamblang menjelaskan hakikat inkarnasi Kristus dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Dikatakan demikian tertulis. Mulai dari ayat 6 Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini perlu diketahui bahwa teks Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ini dikenali dengan istilah Carmen Christi, yaitu himne atau nyanyian Kristen purba tentang Kristus. Saudara bisa lihat juga himne ini dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Nah, himne yang berisi syair pujian tentang Kristus ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Isi himne ini merupakan informasi yang berharga mengenai pandangan jemaat Kristen perdana tentang Kristus yang terdapat dalam bentuk-bentuk ibadah Kristen awal. Ini memperlihatkan kesatuan yang mendasar antara Rasul Paulus dengan orang-orang Kristen sejamannya dan juga kepada orang-orang Kristen secara khusus di dalam surat Filipi ini. Dalam hal iman Kristen yang paling mendasar, ini disebut sebagai haid kristologi atau kristologi tinggi. Dengan kata lain, di dalam ayat-ayat ini, melalui nyanyian pujian tersebut, Rasul Paulus dan jemaat mula-mula secara tegas mengakui Yesus adalah Tuhan atau kurios. Dengan mengutip epigram atau peribahasa yang mengandung paradoks dari Yesus. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, maka himne tersebut menggambarkan tentang dalamnya perendahan yang Yesus alami dalam inkarnasinya. Dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan betapa tingginya Allah Bapa meninggikan dia sebagai konsekuensi dari dari apa yang sudah dilakukan oleh Islam perendahan itu dengan memberinya nama di atas segala nama, di atas semua yang lain, sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada dan segala lidah mengaku dia sebagai kurios Tuhan. Dengan demikian, Carmen Christi atau himne Kristus tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu mengisahkan tentang perendahan Kristus, Filipi 2 ayat 6 sampai 8, dan yang kedua mengisahkan tentang peninggian Kristus, Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Nah, karena teks ini merupakan salah satu teks paling penting atau teks kunci, key teks mengenai ajaran tentang pribadi Kristus, maka saya akan menjelaskan secara ringkas, tetapi berupaya agar tuntas dari aspek teologis biblikal untuk teks ini.
Yang pertama, perendahan Kristus. Jelas dalam Filipi 2 ayat 6-8 melalui ungkapan Rasul Paulus yang menyatakan bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri. Di sini Rasul Paulus secara gamblang menjelaskan hakikat inkarnasi Kristus, di mana dikatakan bahwa Kristus hos en morpeteo huparkon, yaitu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dieksploitasi. Harpak egesato tu enai isateo, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, eaton ekenosen, mengambil rupa seorang hamba, morpen dolo labon, dalam keadaan menjadi sama dengan manusia, hen homoeti antropon genomenos, dan dalam wujud sebagai manusia, kai skemati aureteis hos anthropos, ia telah merendahkan dirinya sendiri, etapei nosen heaton, dan taat sampai mati, hupekos tanatou mekri, yaitu kematian di kayu salib, tanatou de staurou. Jadi jelas di sini bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus setara dengan Allah dan tidak pernah berhenti menjadi Allah saat inkarnasi. Karena itu ketika Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus mengosongkan dirinya sendiri, maka di sini yang Rasul Paulus maksudkan bukanlah bahwa ia mengosongkan dirinya dari morpeteo. Ya, dia tidak mengosongkan dirinya dari morpeteo, tetapi mengosongkan dirinya dari enai isateo, atau dari kesetaraannya dengan Allah saat inkarnasi. Artinya Yesus ketika berinkarnasi tak pernah mencari keuntungan dengan mengeksploitasi, atau kata Yunani itu harpakos, kesetaraannya dengan Allah sudah dia miliki sebelum dia berinkarnasi. Karena itu prase enai isateo lebih tepat diterjemahkan seperti ini. Dia, yaitu Kristus, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan untuk keuntungannya sendiri. Jadi Kristus yang setara dengan Allah tetap berada dalam rupa Allah, morpeteo, saat inkarnasinya. Tetapi ia dengan rela mengambil bagi dirinya rupa seorang hamba, dololabon, dengan mengambil natur kemanusiaan bagi dirinya, sehingga berkeadaan atau skematis sebagai manusia. Dengan demikian, pengosongan diri dari Kristus itu bukan dalam pengertian kehilangan keilahiannya, tetapi penambahan kemanusiaannya. Di sini Rasul Paulus menggunakan bahasa paradoks dengan menggambarkan pengosongan diri Yesus dengan pengertian penambahan. Referensi pada kata doulos atau hamba mungkin merupakan gema yang mengacu secara langsung pada hamba yang menderita dalam Yesaya 53. Dengan demikian jelas di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus setara dengan Allah dan tidak pernah berhenti menjadi Allah saat inkarnasinya. Bagi anak Allah itu Kristus, perendah dirian atau perendahan seperti yang dinyatakan dalam Filipi 2 ayat 8, tidak berhenti dengan inkarnasi. Tetapi bahkan di dalam inkarnasi itu, ia memilih dan bersedia menjalani penderitaan kematian demi orang-orang lain. Ya, dia tidak hanya setuju untuk mati, tetapi juga menunjukkan dirinya pada kematian yang hina, paling rendah, dan sangat menyakitkan dalam dunia Yunani Romawi, yaitu kematian di kayu salib. Inilah benang merah dari proses pengosongan diri sendiri Kristus yang harus dipahami dengan benar. Ya, tapi sayangnya banyak orang Kristen kurang memahami ini. Dan dengan penjelasan ini saya berharap saudara bisa memahami ini. Jadi ketika Kristus mengambil rupa manusia bagi dirinya sendiri, ia tetap memiliki keadaan kealahannya atau keadaan ilahinya, atau ia tetap sebagai Allah. Artinya Kristus belum pernah dan tidak pernah meninggalkan keilahiannya atau kehilangan keilahiannya. Nah, pengosongan dirinya berarti penambahan sifat kemanusiaan melalui inkarnasinya. Penambahan sifat kemanusiaan ini tidak menyebabkan menghilangnya ataupun berkurangnya hakikat keilahiannya. Jadi begini, kekristenan mengajarkan bahwa pribadi kedua Trinitas yaitu Logos berinkarnasi dan mengambil natur manusia tanpa kehilangan natur ilahinya. Di mana kemanusiaan yang sejati bersatu dalam satu pribadi untuk selamanya. Dalam teologi Kristen, ini disebut dengan istilah kesatuan hipostatik. Kesatuan hipostatik.
Kesatuan hipostatik dari kedua natur ini adalah pribadi teantropik, yaitu pribadi Allah dan manusia. Pribadi teantropik, ya, di mana natur Allah dan natur manusia menyatu di dalam satu pribadi tanpa berbaur dalam pribadi yang dikenali dengan pribadi teantropik atau dikenali dengan istilah kesatuan hipostatik. Ada 3 fakta penting dalam kesatuan hipostatik tersebut. Yang pertama, Kristus memiliki 2 natur yang berbeda, yaitu natur Allah dan natur manusia. Yang kedua, tidak ada percampuran atau tumpang tindih dari kedua natur itu. Dan yang ketiga, meskipun Kristus memiliki 2 natur, tetapi ia hanya memiliki satu pribadi yang kita sebut tadi dengan sebutan pribadi teantropik, dari kata theos dan anthropos. Theos artinya Allah dan anthropos artinya manusia. Maka disebut pribadi teantropos, pribadi Allah manusia. Itulah kesatuan hipostatik. Dengan kata lain, istilah teantropik hanya mengacu kepada pribadi Kristus, bukan pada natur Kristus. Karena itu kita tidak boleh memakai istilah pribadi teantropik untuk menunjuk pada natur teantropik, tidak. Tapi pribadi teantropik. Ya, jadi natur manusiawi dan natur ilahi di dalam satu pribadi Kristus, yaitu pribadi teantropik. Ini yang disebut dengan istilah kesatuan hipostatik atau hypostatic unions. Nah, kesatuan hipostatik itu tidak terjadi melalui percampuran antara kedua natur tersebut, tetapi melalui kesatuan pribadinya. Persatuan kedua natur Kristus dalam satu pribadi logos tidak menghilangkan salah satu atau mencampurkan kedua natur tersebut. Tetapi masing-masing natur tetap mempertahankan identitasnya secara sempurna. Artinya apa? Pribadi logos tidak mengalami perubahan apa-apa saat dia mengambil natur manusia. Sama sekali tidak berubah. Logos tetap Allah. Logos tetap maha kuasa, maha tahu, maha ada, kekal. Tetapi setelah natur manusia ditambahkan oleh pribadi logos, maka sejak satu pribadi itu menjadi pribadi yang unik. Keunikan ini dikarenakan pribadi logos yang tadinya hanya memiliki natur Allah, kini setelah inkarnasi, natur manusia ditambahkan kepadanya. Sehingga pribadi ini sekarang memiliki 2 natur yang menjadikannya pribadi yang unik dan berbeda dibanding pribadi logos sebelum berinkarnasi. Namun sekali lagi, perhatikan ini sekali lagi, perbedaan atau keunikan itu bukanlah perubahan dalam diri pribadi logos sebagai Allah. Karena Allah tidak mungkin berubah. Tetapi perbedaan atau keunikan tersebut harus dipahami sebagai suatu perubahan dalam pengertian bahwa pribadi itu sekarang memiliki 2 natur, natur ilahi dan natur manusiawi. Dengan memahami ini, kita mengetahui bahwa objek dari penyembahan dan ibadah kita adalah pribadi teantropik itu. Dan bukanlah natur kemanusiaan Kristus. Tetapi dasar yang di atasnya kita menyembah dan beribadah kepadanya adalah pribadi logos itu sendiri. Jadi kita tidak menyembah kemanusiaan, tapi kita menyembah pribadi logos. Dia adalah Allah. Sekarang yang kedua dari Filipi 2 ayat 9-11, bagian kedua tentang peninggian Kristus. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 9-11 jelas terlihat berbicara, mengajarkan tentang peninggian Kristus. Ia menegaskan bahwa Kristus ditinggikan sebagai Tuhan karena kerendah hatiannya. Kristus inkarnasinya atau tentu saja memerintah bersama Bapa secara kekal, ada bersama dengan Bapa secara kekal. Yesus dari Nazaret, manusia Allah, dan peristiwa inkarnasi ditinggikan sebagai Tuhan hanya setelah kebangkitannya, di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengakui ketuhanannya. Ketuhanan Yesus ini tidak menghilangkan kemuliaan Bapa, tetapi sebaliknya perendahan dan peninggian Kristus adalah bagi kemuliaan Allah Bapa, kata Rasul Paulus di Filipi 2 ayat yang ke-11. Perlu dipahami bahwa Filipi 2 ayat 9-11 secara tidak langsung merupakan alusi yang mengacu pada Yesaya 45 ayat 20-25. Dalam Yesaya ini melibatkan polemik tentang penyembahan berhala dan menekankan dengan tegas bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang sejati. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 45 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Nah, kemudian Yahweh menyatakan di dalam Yesaya 45 ayat 23 itu, demi aku sendiri, aku telah bersumpah dari mulutku, telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang
akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia. Nah, alusi atau acuan secara tidak langsung pada Yesaya dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 12 itu terlihat jelas, ya. Nah, jika menyatukan tema-tema tersebut, kita akan lihat sesuatu yang menakjubkan, di mana Rasul Paulus mengaku bersama Yesus bahwa hanya ada satu Allah. Namun ia kemudian menerapkan apa yang dikenakan Yesaya untuk Yahweh pada Kristus. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku. Jelas Paulus mengajar bahwa Yesus memiliki sifat ilahi yang sama seperti Yahweh itu sendiri. Tetapi Paulus melakukan ini tanpa harus menyangkal monoteisme ataupun menyangkali perbedaan antara Bapa dan Anak. Ya. Sebagai tambahan perlu diketahui bahwa bagi Paulus, kurios, kata kurios atau Tuhan adalah nama khas untuk Kristus, pribadi kedua dari Trinitas. Walaupun terkadang Paulus membuat kontras antara Theos dan kurios. Ini bukan berarti membuat kurios lebih rendah daripada Theos. Ini hanya membedakan Bapa dari Anak, dua pribadi dari kealahan. Jadi, bagi Paulus pengakuan Kristen fundamental, ya, kurios, iosos, Yesus adalah Tuhan, ya, itu merupakan pengakuan yang sangat-sangat hakiki, sangat krusial, sangat fundamental sekali. Kata kurios untuk Kristen yang muncul dalam surat-surat Paulus sekitar kurang lebih 180 kali. Sekarang kita lihat, jadi jelas penjelasan janjian baru dari aspek doktrinal, ya, bahwa jauh sebelum konsili Nikea pada tahun 325, Yesus di dalam gereja mula-mula dan di dalam perjanjian baru dikenal, disebut, disembah, dan ditinggikan sebagai Tuhan. Nah, sekarang distorsi yang kedua, distorsi historik. Pernyataan Irana Handono bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan pada konsili Nikea pada tahun 325 Masehi adalah pernyataan yang tidak didasarkan atas fakta sejarah yang valid, tetapi merupakan pernyataan yang berisi kebohongan dan upaya penyelewengan fakta sejarah. Ini adalah kesalahan dalam interpretasi historis. Kesalahan seperti ini bisa terjadi karena dua hal. Satu, subjektivitas atau kesengajaan. Dua, sumber informasi sejarah tidak valid. Nah, dalam hal ini saya memperhatikan kemungkinan besar pernyataan Irana Handono itu bukan hanya bersumber dari informasi yang tidak valid, tapi memang ada faktor unsur kesengajaan. Nah, karena fakta historisnya, konsili Nikea pada tahun 325, konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi, dan konsili Chalcedon pada tahun 451 Masehi tidak pernah bertujuan untuk membuat atau menciptakan ketuhanan Yesus. Tetapi konsili-konsili tersebut hanya meneguhkan kembali kebenaran Alkitab tentang keilahian Kristus yang diakui oleh para rasul dan gereja mula-mula dalam menentang ajaran Arianisme yang menolak kekekalan Kristus. Nah, secara historis dari abad ke abad gereja terus diperhadapkan pada orang-orang yang mengklaim dirinya Kristen tetapi menyangkali atau menyelewengkan ajaran tentang Yesus Kristus. Bidat Ebionisme misalnya yang muncul dan berkembang pada abad kedua dan ketiga menolak keilahian Kristus serta menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa saja. Namun serangan yang paling hebat terhadap keilahian Kristus datang dari Arius yang berasal dari Alexandria di abad keempat hingga abad kelima. Bidat Arianisme memang mengakui praeksistensi Kristus, namun menolak kekekalannya. Bidat Arianisme menyatakan bahwa Yesus hanyalah salah satu subordinasi dari Allah. Nah, Arius menentang konsep homoousios, yaitu kesatuan atau kesetaraan hakikat Bapa dan Anak. Sebaliknya Arius mengajarkan konsep homoousios, yaitu zat anak yang mirip menyerupai Bapa. Jadi homoousios itu menunjukkan bahwa dan anak itu sama, tapi homoousios ya menunjukkan bahwa anak hanya mirip menyerupai Bapa. Jadi hanya terletak pada perbedaan satu huruf I. Dalam bahasa Yunani ini sangat krusial tapi memberi makna yang sangat berbeda antara substansi yang sama dan substansi yang mirip. Jadi Arianisme mengajarkan bahwa hakikat Kristus tidak sama dengan hakikat Bapa. Mereka mengajarkan Kristus tidak setara dengan Bapa karena ia bukan pribadi yang kekal, karena ia dilahirkan atau diciptakan oleh Bapa atau subordinate. Nah, sementara itu bidat sosianisme, ya, sosianisme walaupun mengikuti Arianisme, tetapi melampaui Arianisme dalam penyangkalannya tentang preeksistensi anak dan menganggap anak hanya seorang manusia. Di masa kini, Unitarianisme dan Saksi Yehova adalah ajaran-ajaran yang
yang menganut pandangan mirip dengan Arianisme dengan tidak mengakui kekekalan dan keilahian Kristus. Karena itulah untuk melawan ajaran Arianisme, maka bapak-bapak gereja Athanasius dan bapak-bapak gereja lainnya kurang lebih pada waktu itu berkumpul 18 orang, ada yang mengatakan 300, dan mengatakan 306, ada yang mengatakan 318, melakukan apologia atau pembelaan iman sesuai dengan ajaran Alkitab yang pada akhirnya melahirkan beberapa konsili bapak-bapak gereja. Jadi konsili Nikia itu maksud saya dihadiri kurang lebih 300 peserta, lebih dari 300 peserta. Karena data ada menyebutkan 306, ada juga menyebutkan 318. Konsili Nikia di tahun 325 Masehi. Konsili ini ya, konsili pertama ini yang terkait dengan polemik tentang keilahian Kristus ya, menegaskan dalam konsili ini bahwa pribadi Yesus Kristus adalah Allah yang total utuh dan manusia yang total utuh. Di mana dalam konsili yang dihadiri sekitar 300 pemimpin gereja, termasuk Athanasius ya, dan terus disepakati keputusan bahwa Kristus adalah homoousios yang memiliki substansi yang sehakikat dan setara dengan Allah Bapa. Dari lebih dari 300 peserta yang hadir, hanya Harius dan seorang lainnya tidak menandatangani hasil keputusan tersebut. Dan dia tetap mempertahankan ajarannya yang sumbang miring bahwa Yesus itu homoousios atau hanya substansi yang mirip dengan Allah Bapa. Karena itu tidak sehakikat dan sederajat katanya. Hasil keputusan tersebut disahkan oleh Kaisar Konstantin. Kemudian dilanjutkan dengan Konsili Konstantinopel yang hanya mengulangi penegasan Konsili Nikia yang meyakinkan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dilanjutkan lagi pada tahun 451 Masehi, Konsili Kalsedon. Konsili Kalsedon ini menegaskan kembali hubungan antara keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus yang menghasilkan rumusan dalam 3 pokok pikiran, yaitu 1. Mengesahkan kembali keputusan Konsili Nikia yang menetapkan bahwa Yesus memiliki 2 sifat, yaitu 2 sifat atau natur, itu sifat Allah dan sifat manusia. Namun ia hanya memiliki pribadi tunggal atau kita kenali tadi sebagai pribadi hipostatik. 2. Ya, menerima argumentasi kristologi Cyrillus dan Leo yang menyebut bahwa Maria adalah Theotokos, artinya sebagai ibu dari Allah, anak yang berinkarnasi dalam manusia sejati. Kristus yang memiliki sifat Allah dan sifat manusia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ia sehakikat dengan Bapa dan sifat kemanusiaan seperti sifat manusia alami, namun tidak berdosa. Dan yang ketiga, merumuskan konsep kristologi yang baku dan alkitabiah, yakni bahwa kedua sifat Yesus menyatu dalam satu pribadi Kristus. Kedua sifat itu tidak saling melebur atau bercampur, juga tidak berubah dan tidak saling menghilangkan sifat yang satu dengan yang lain. Bahkan masing-masing sifat tidak terpisah satu sama lain. Dengan demikian Kristus memiliki satu pribadi dan 2 sifat, yaitu sifat Allah dan sifat manusiawi. Nah, jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan ya, bahwa tidak ada sama sekali indikasi, tidak ada indikasi bahwa Kaisar Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi itu, seperti yang ditentukan oleh Irene Handono. Tetapi Kaisar Konstantin hanya mengesahkan keputusan hasil konsili. Para pemimpin gereja yang kurang lebih 300 orang itu berkumpul hanya meneguhkan ketuhanan Yesus, di mana ketuhanan Yesus itu telah diakui, diimani, dan diajarkan oleh rasul-rasul dan bapak-bapak gereja lebih dari 250 tahun sebelum konsili Nikea dilaksanakan. Itu fakta sejarahnya. Dengan demikian, pernyataan Irene Handono dari aspek sejarah jelas bahwa Yesus dilantik sebagai Tuhan dalam konsili Nikea. Yesus Tuhan itu sudah diakui lebih dari 250 tahun sebelum konsili Nikea. Dengan demikian doktrin keilahian Kristus bertujuan untuk meneguhkan keyakinan bahwa Kristus adalah Tuhan yang mutlak setara dengan Bapa dalam hakikat pribadi dan karyanya, sebagaimana diakui dalam konsili Nikea, konsili Kalsedon, konsili Konstantinopel, dan konsili Kalsedon. Nah, jadi itu tadi ada 2 distorsi dari pernyataan Irene Handono, yaitu distorsi doktrinal karena dia tidak paham doktrin Kristen sehingga memberikan strawman atau logical fallacy, penggambaran yang salah terhadap iman Kristen tentang keilahian atau ketuhanan Kristus. Kemudian distorsi historik, di mana fakta sejarah jelas bertentangan dengan pendapat dari Irene Handono. Sekarang saya ingin mengutip pernyataan para pakar teologi tentang ketuhanan Yesus. Berdasarkan penjelasan di atas, kita melihat bahwa dari perspektif teologis biblikal, Perjanjian Baru telah memakai sebutan Tuhan untuk Yesus jauh sebelum adanya konsili Nikea.
tahun 325 Masehi. Istilah Tuhan merupakan transliterasi dari kata Yunani kurios, artinya Tuhan atau Tuhan. Di dalam Septuaginta, perjanjian lama terjemahan Yunani, lebih dari 6.000 kali kata kurios diterjemahkan dari kata Ibrani Yahweh dan atau Adonai, yaitu sebagai nama diri Allah. Menurut Kevin J. Conner dalam bukunya A Practical to Christian Belief, bahwa nama Yahweh adalah kata Ibrani yang merupakan nama pribadi Allah sendiri. Kata Ibrani yang menunjuk pada nama ini sebagai nama Allah yang tidak bisa diucapkan atau dikomunikasikan. Hal ini disebabkan kata Yahweh dalam bahasa Ibrani aslinya tertulis dalam 4 konsonan Yod, He, Waw, He yang dikenali oleh para ahli teologi sebagai tetragramaton yang kemudian ditambahkan tanda-tanda vokal. Tapi pada saat itu menganggap nama itu terlalu suci untuk diucapkan, sehingga dalam pembacaan kitab suci kepada umum mereka menggantinya dengan Adonai. Jadi ketika menyebut Kristus di perjanjian baru sebagai Tuhan atau kurios, maka yang dimaksud adalah ia sama dengan Yahweh atau Adonai di perjanjian lama. Nah, Profesor Charles Sirairi dalam bukunya Basic Theology menyatakan bagi orang Kristen mula-mula yang biasanya membaca perjanjian lama, kata kurios, maksudnya perjanjian lama Septuaginta, kata kurios atau Tuhan, bila dipakai tentang Yesus akan menyamakan dia dengan Allah dalam perjanjian lama. Masih menurut Profesor Rairi, dalam perjanjian baru kata kurios digunakan sebanyak 718 kali. Terbanyak dalam tulisan Paulus 275 kali, menyusul Lukas 201 kali, dan biasanya sisanya oleh para penulis perjanjian baru lainnya 242 kali. Kata kurios menyatakan otoritas dan supremasi, menyatakan Yesus adalah Tuhan. Sementara itu Profesor Josh Elliott dalam bukunya A Theology of the New Testament menjelaskan bahwa sebutan utama dan karakteristik bagi Yesus adalah Tuhan, kurios, yang bukan hanya ditemukan dalam surat-surat Paulus, melainkan pula secara luas dalam kekristenan non-Yahudi. Karena itu Tuhan merupakan gelar yang diberikan kepada Yesus yang memiliki hak-hak istimewa yang ilahi yang menunjukkan keilahiannya. Selanjutnya sekutip Profesor Henry Citizen dalam buku A Lecture of Systematic Theology. Ia menjelaskan bahwa dalam perjanjian baru istilah Yunani untuk Tuhan, kurios dipakai dalam 4 cara. 1, untuk menunjukkan kepada Allah Bapa. 2, untuk menunjuk rasa hormat. 3, sebagai nama untuk seorang majikan atau pemilik. Dan 4, sebagai sebutan bagi Kristus. Dan ini paling banyak disebut di dalam perjanjian baru untuk Kristus kurios. Profesor Donald Guthrie dalam bukunya New Testament Theology menjelaskan bahwa sebutan Tuhan bagi Yesus yang terdapat dalam perjanjian baru memberikan gambaran secara keseluruhan, menyatakan pengertian umum tentang kedudukan Yesus yang agung dan mulia. Penggunaan kata kurios dalam Septuaginta merupakan kunci pemahaman bahwa istilah pada waktu istilah itu digunakan kepada Yesus Kristus, itu merupakan gelar untuk Allah. Dengan kata lain, kurios yang ditujukan pada Yesus itu sebenarnya ditujukan kepada Allah. Dengan kata lain mengatakan Kristus itu adalah Allah. Profesor Millard J. Erickson dalam buku Christian Theology, bukunya Christian Theology, menjelaskan bahwa perjanjian baru menghubungkan istilah kurios dengan Yesus, khususnya setelah kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Istilah ini menandakan kealahan bila diterapkan pada Yesus. Dan menurut Erickson, bagi orang Yahudi khususnya, istilah kurios ini senantiasa mengacu kesetaraan Kristus dengan Allah Bapa. Selanjutnya saya kutip Profesor Paul Ed dalam bukunya The Moody Handbooks of Theology, menjelaskan bahwa di dalam Roma 10 ayat 9 dan 13, Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai Tuhan yang membawa keselamatan. Di dalam ayat 9, Rasul Paulus menekankan bahwa ini adalah satu pengakuan tentang Yesus sebagai Tuhan. Lalu di ayat 13, Rasul Paulus mengutip dari Yoel 2 ayat 32, di mana ketika ia merujuk pada Yahweh atau Tuhan, maka ia menerapkannya pada Yesus. Hal itu meneguhkan kesetaraan Yesus dengan Yahweh di perjanjian lama. Selanjutnya saya kutip Profesor Thomas R. Steiner dalam bukunya New Testament Theology menjelaskan bahwa ketika Rasul Paulus menggunakan istilah Tuhan atau kurios dalam tulisan-tulisannya, ia mengacu kepada Yahweh dalam perjanjian lama. Paulus mengenali Tuhan sebagai Yesus Kristus yang secara tidak langsung atau kutipan perjanjian lama jelas menunjuk kepada Yahweh. Itu tadi kutipan-kutipan dari pakar-pakar teologi sistematik dan pakar teologi biblika perjanjian baru, bahwa Yesus kurios, Yesus ya adalah Tuhan atau
kurios. Nah, sekarang saya ingin berbagi sedikit sebelum saya mengakhiri ini dengan aspek biblika ketuhanan Yesus. Ya. Jadi tidak hanya saya mengutip dari pendapat-pendapat para pakar, tapi juga aspek biblika yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang ketuhanan Yesus. Sebagaimana fakta tentang praeksistensi dan kekekalan Kristus merupakan kebenaran mutlak yang tak terbantahkan, demikian juga fakta tentang keilahian yang merupakan kebenaran mutlak yang tak terbantahkan. Kitab suci sangat tegas menyatakan klaim pribadi dari Kristus. Demikian juga kesaksian dari para rasul dan yang lainnya tentang keilahiannya, bahwa Dia adalah Allah. Di sini secara singkat, saya akan menjelaskan aspek biblika ketuhanan Yesus sebagai berikut. 1. Seseorang dapat masuk ke dalam persekutuan gereja hanya melalui percaya akan kebangkitan Kristus dan mengakui ketuhanannya. Mengakui, percaya dalam hati dan mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9-10 teksnya. Yang kedua, inti dari pemberitaan Injil para rasul adalah keyakinan dan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Rasul Petrus mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada khotbah perdananya di hari Pentakosta demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-36. Rasul Paulus juga menyatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Selanjutnya Paulus mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Nah, kemudian yang keempat, semua pengakuan para rasul dan murid Yesus itu mengkonfirmasi pengakuan Yesus sendiri bahwa Ia adalah Tuhan. Ketika Ia mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi ada banyak tuduhan orang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Di ayat ini, Yohanes pasal 13, 14, ayat 13 dan 14, Yohanes 13, 13, 14, jelas-jelas Yesus mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi di dalam ayat ini, Yesus sendiri mengakui bahwa Ia adalah Kurios atau Tuhan, atau yang dikenal dengan Yahweh atau Adonai dalam perjanjian lama. Ya. Jadi Yesus adalah Kurios, Dia adalah Yahweh atau Adonai di dalam perjanjian lama. Sekarang yang kelima. Sebelum peristiwa kelahirannya dalam inkarnasinya di Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Kita membaca Lukas menjelaskan bahwa seorang malaikat menampakkan diri kepada sekelompok gembala di perbukitan Efrata di luar Bethlehem. Sinar ilahi yang begitu cemerlang di perbukitan dari atas menerangi malaikat yang ada di perbukitan pada saat itu. Sementara ia berkata, malaikat itu berkata kepada para gembala yang ketakutan itu. Katanya begini, jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini di kota Daud telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Kemudian sejumlah besar malaikat bergabung dengan malaikat yang pertama itu dan berkata kepada para gembala dengan serempak, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 13, 14 Lukas 2. Pesan dari malaikat itu jelas, perhatikan ini. Pesan dari malaikat itu jelas bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat, dan Kurios, Tuhan atau Yahweh di dalam perjanjian lama. Jadi kita melihat bahwa di dalam gereja mula-mula kita bisa melihat bahwa seseorang dapat mengakui ketuhanan Yesus Kristus dengan tulus karena digerakkan oleh Roh Kudus. 2, mengakui Yesus sebagai Tuhan merupakan suatu pengalaman pribadi. Dan 3, mengakui Yesus sebagai Tuhan karena telah menerima dengan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu data biblika Alkitab. Dari gereja mula-mula sampai saat ini. Semua orang percaya, orang Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan. Bukan karena pengakuan konsili atau diteguhkan di konsili. Baik Nikia, Konstantinopel, ataupun Kalsedon. Tidak sama sekali. Dan sekali lagi, seandainya tidak ada konsili Nikia dan konsili itu, pengakuan Yesus Tuhan tetap akan dilakukan oleh orang-orang Kristen. Karena bagi kita saat ini, iman kepada Yesus Kristus Tuhan bukan saja merupakan hal yang penting, melainkan merupakan hal yang sangat krusial dan esensial. Kan itu tepat yang disimpulkan oleh Profesor Tom R. Schreiner dalam bukunya New Testament Theology, bahwa
bisa secara murni dan sepenuhnya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan hanya melalui pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Orang-orang yang telah datang kepada iman memulai hidup baru dengan menerima Kristus sebagai Tuhan. Kolose 2 ayat 6. Orang-orang yang mengakui dia sebagai satu-satunya Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9-10. Sebab mereka mengakui dia sebagai satu-satunya Tuhan. Efesus 4 ayat 5. Dan di seluruh dunia ditandai dengan pengakuan sama akan ketuhanan Yesus. 1 Korintus 1 ayat 2. Mereka melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang mulia. Itu tadi pernyataan dari Profesor Tom R. Schreiner, seorang ahli perjanjian baru, pakar perjanjian baru. Dengan demikian, keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya karena telah diteguhkan dalam pengakuan iman Konsili Nikea ataupun Konstantinopel ataupun Kalsedon, melainkan karena Alkitab menyatakannya dan mengakuinya demikian. Dengan kata lain, Konsili Nikea pada tahun 325, Konsili Konstantinopel pada tahun 381, dan Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi tidak membuat atau menciptakan ketuhanan Yesus. Sekali lagi, tidak membuat atau tidak menciptakan ketuhanan Yesus sebagaimana dituduhkan oleh para kritikus, polemikus, Isalok termasuk Irene Handono di atas tadi. Tetapi konsili-konsili tersebut hanya meneguhkan kembali kebenaran Alkitab dan yang diakui oleh para rasul dan gereja mula-mula dalam menentang bidat-bidat dan pengajar-pengajar sesat. Perlu ditegaskan bahwa doktrin kelahiran atau ketuhanan Yesus merupakan kebenaran yang sempurna berdasarkan data-data Alkitab dan fakta historis yang sudah saya paparkan tadi di atas. Sehingga menurut Profesor Millard J. Erickson dalam bukunya Christian Theology, doktrin ketuhanan Yesus merupakan inti iman Kristen yang berlandaskan pada kenyataan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang menjelma menjadi manusia atau Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena itu, Profesor Paul A. dalam bukunya The Moody Handbooks of Theology mengingatkan bahwa sebuah serangan terhadap keilahian Yesus Kristus merupakan suatu serangan pada dasar atau inti kekristenan. Ketuhanan Yesus, pengakuan ketuhanan Yesus adalah Tuhan, itu adalah iman Kristen yang paling fundamental, paling mendasar. Yang kelima, sebelum yang terakhir ya, yang terakhir atau closing statement saya. Yang terakhir atau closing statement saya. Ada satu peristiwa luar biasa akan terjadi di penghujung zaman atau di akhir zaman yang dicatat oleh Rasul Paulus dalam Filipi 9 ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setelah memberikan gambaran yang luar biasa mengenai bagaimana Kristus merendahkan diri dalam ketaatan, sudah saya jelaskan tadi di atas, Filipi 2 ayat 6-8, Rasul Paulus memperingatkan bahwa akan tiba saatnya suatu hari kelak, di mana setiap lutut bertelut, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10. Menurut Paulus dalam Filipi 2 ayat 9, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Prase Yunani yang digunakan adalah toonoma, tohu perpanonoma, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan nama di atas segala nama. Yang dimaksud di sini adalah untuk menegaskan bahwa nama Yesus Kristus itu adalah satu-satunya nama yang paling tinggi, paling mulia, paling agung, paling luhur, dan lebih tinggi dari semua makhluk yang ada. Filipi 2 ayat yang ke-10. Ini sesuai seperti yang dideklarasikan oleh Rasul Petrus bahwa hanya nama Yesus saja. Dan di bawah kolong langit ini, kata Rasul Petrus, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-12. Hanya nama Yesus saja. Itu sebabnya suatu saat setiap makhluk akan bertekuk lutut kepadanya dan mengakui dengan lidah mereka sendiri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, di sini menarik untuk memperhatikan kata bertekuk lutut dan mengaku dalam Filipi, dalam yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ke-2 tadi. Di sini kata Yunani gonokamtein yang diterjemahkan bertekuk lutut merupakan suatu ungkapan untuk penghormatan yang paling tinggi dan luhur, khususnya kepada Allah. Dalam konteks ini tentunya kepada Kristus, karena dia adalah Tuhan. Sedangkan kata Yunani exomolgestai yang diterjemahkan dengan mengaku, itu merupakan ungkapan yang berarti mengaku dengan suara yang keras dan terbuka di depan publik, di depan umum, sehingga didengar orang lain. Tetapi pengakuan ini dilakukan dengan sukacita dan ucapan syukur atas dasar pengertian, pemahaman yang benar. Jadi kelak bukan hanya orang beriman yang akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan,
Bukan hanya orang Kristen yang beriman, yang percaya pada Yesus, yang akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi juga semua orang yang tidak percaya, yang tidak beriman, yang menolak dia sebagai Tuhan saat ini. Namun sayangnya perbedaan pengakuan dari orang yang tidak percaya itu yang menolak Kristus, menolak Injil, pengakuan itu sudah terlambat nantinya. Semua orang, entah orang beriman ataupun yang tidak beriman, satu hari kelak harus bertekuk lutut kepada Yesus Kristus dan mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Ini bukan hanya terjadi pada masa sekarang dan masa kerajaan 1000 tahun, pemerintahan Kristus di bumi, tetapi juga pada penghakiman akhir yang dilakukan di tahta putih yang besar. Karena itu saya mengingatkan sebelum masa itu tiba, penghujung zaman tiba, merupakan hal yang masuk akal, merupakan hal yang rasional bahwa lebih baik menerima dan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk Irna Handono tadi, akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dengan sukacita dan dengan sukarela daripada menolak dia dalam kehidupan ini dan menunggu hari penghakiman untuk dipaksa mengakuinya sebagai Tuhan. Lalu akhirnya dilemparkan ke dalam gena atau neraka untuk dihukum selama-lamanya. Tunggu apa lagi? Jangan tunda lagi. Percayalah bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Jelaslah bahwa keputusan untuk menerima atau menolak Kristus adalah tanggung jawab manusia. Menolak Kristus berarti tidak diselamatkan. Jadi apabila Anda menolak Kristus, menolak menerima keselamatan, dalam hal ini Allah tidak dipersalahkan. Pilihan ada di hadapan Anda. Hari juga pilihlah untuk mendengarkan Injil, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan berimanlah kepadanya. Ini yang bisa saya bagikan. Jadi jelas pernyataan Irena Handono bahwa Yesus dilantik oleh Kaisar Konstantin sebagai Tuhan pada tahun 325 dalam Konsili Nikea adalah hoax. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.